selamat kembali lagi dengan kami di Hope Media Sabah untuk pelajaran Cornerstone yang ke-8. Oke, jadi mungkin ada di antara pendengar atau penonton kita di rumah sini yang sudah biasa ataupun sudah kenal dengan muka-muka panel kita di sini, moderator. Tapi mungkin juga ada yang baru masuk ke channel ini. Oleh itu, mari kita perkenalkan semua panel kita. Kita mulakan daripada saudara yang berbaju merah jambu. Salam, saya Taini dari Gereja Kotud, daerah Lotong, Kota Marodo. Hai, saya Claudia, saya dari Gereja Goshen. Halo, nama saya Rex Roland Tuning, saya dari Gereja Lama Kota Marodo. Oke, dan saya moderator kita pada hari ini, Ezra dari Gereja Kokobuan. Oke, jadi sebelum kita pergi ke tajuk pelajaran, mari saya pimpin kita semua dalam doa. Mari kita bersatu dalam doa. Maha besar Bapa kami yang kami tinggikan dan kami muliakan sepanjang zaman. Pada saat ini kami berterima kasih sekali lagi kami dapat berkumpul bersama-sama dan mengadakan perbincangan untuk pelajaran Cornerstone yang ke-8. Kiranya Engkau memberkati semua kami di sini, begitu juga pendengar dan penonton di rumah. Biarlah Engkau menjauhkan dari segala gangguan kuasa kejahatan, dan biarlah perbincangan ini berjalan dengan lancar sesuai dan diketuai oleh Engkau ya Bapa. Terima kasih Engkau mendengar dan menjawab doa kami dengan pasti. Semua doa ini kami minta dalam nama Anak-Mu Tuhan Yesus Penebus Juru Selamat kami. Amin. Amin. Oke. Jadi mari kita lihat, kalau Anda lihat dari soft copy PDF ataupun buku untuk pelajaran ke-8, tajuk kita adalah 2 orang pencuri. Oke, jadi mari kita teruskan pergi flashlight. Boleh saya minta saudari Claudia untuk baca? Oke. Flashlight kita dari buku Kerinduan Segala Zaman, muka surat 523. Mengatakan, bila para pengikut Kristus mengembalikan miliknya kepada Tuhan, mereka mengumpulkan harta yang akan diberikan kepada mereka ketika mereka mendengar perkataan, baik sekali perbuatanmu itu, hai hambaku yang baik dan setia. Masuklah dan turutlah dalam kebahagiaan Tuhanmu. Dari flashlight kita dapat dengar ataupun kita dapat lihat suatu janji yang menggembirakan Tuhan beri kepada kita. Oke, untuk ayat kunci saya minta saudara Tain untuk baca. Oke, saya akan baca bagian ayat kunci. Ayat kunci kita pada hari ini kita boleh lihat dalam Markus 10 ayat 19 hingga ke 21. Engkau tentu mengetahui segala perintah Tuhan, jangan membunuh, jangan berzina, jangan mencuri. Lalu kata orang itu kepadanya, Guru, semuanya itu telah aku turuti sejak masa mudaku. Tetapi Yesus memandang dia dan menaruh kasih kepadanya, lalu berkata kepadanya, hanya satu lagi kekuranganmu. Pergilah, jualah apa yang kau miliki, dan berikanlah itu kepada orang-orang miskin. Kemudian datanglah kemari dan ikutlah aku. Oke, terima kasih saudara Taini dan saudari Claudia yang sudah bantu baca tadi. Nah, kalau kita lihat ayat kunci tadi, saya yakin kita selalu dengar ayat ini. Mungkin ada pelajaran sebelumnya pun kita sudah dengar. Jadi mari kita lihat apakah inti cerita. Mari kita tengok lebih mendalam dan kita baca bersama. Boleh saya minta dari saudara Roland baca dari renggan pertama dan mungkin kita akan berbagi-bagi. Oke. Terima kasih. Inti cerita kita pada kali ini ada 2 cerita ataupun 2 peristiwa ya, di dalam Lukas 10 ayat 25 sampai 37 dan juga Markus 10 ayat 17 hingga 23. Saya baca perenggan pertama. Pada suatu kali berdirilah seorang ahli Taurat untuk mencobai Yesus. Katanya,
Guru, apa yang harus kuperbuat untuk memperoleh hidup yang kekal? Jawab Yesus kepadanya, apa yang tertulis dalam hukum Taurat? Apa yang kau baca di sana? Jawab orang itu, kasihilah Tuhanmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap kekuatanmu dan dengan segenap akal budimu, dan kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Kata Yesus kepadanya, jawabmu itu benar. Perbuatlah demikian, maka engkau akan hidup. Tetapi untuk membenarkan dirinya, orang itu berkata kepada Yesus, dan siapakah sesamaku manusia? Jawab Yesus, adalah seorang yang turun dari Yerusalem ke Yeriko. Ia jatuh ke tangan penyamun-penyamun yang bukan saja merompaknya habis-habisan, tetapi yang juga memukulnya, dan yang sesudah itu pergi meninggalkannya setengah mati. Kebetulan ada seorang imam turun melalui jalan itu. Ia melihat orang itu, tetapi ia melewatinya dari seberang jalan. Demikian juga seorang Lewi datang ke tempat itu. Ketika ia melihat orang itu, ia melewatinya dari seberang jalan. Lalu datang seorang Samaria yang sedang dalam perjalanan ke tempat itu, dan ketika ia melihat orang itu, tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Ia pergi kepadanya lalu membalut luka-lukanya. Sesudah ia menyiramnya dengan minyak dan anggur, kemudian ia menaikkan orang itu ke atas keledai tunggangannya sendiri, lalu membawanya ke tempat penginapan dan merawatnya. Keesokan harinya ia menyerahkan 2 dinar kepada pemilik penginapan itu, katanya, rawatlah dia, dan jika kau belanjakan lebih dari ini, aku akan menggantikannya sewaktu aku kembali. Siapakah di antara ketiga orang ini, menurut pendapatmu, adalah sesama manusia dari orang yang jatuh ke tangan penyamun itu? Jawab orang itu, orang yang telah menunjukkan belas kasihan kepadanya. Kata Yesus kepadanya, pergilah dan perbuatlah demikian. Pada waktu Yesus berangkat untuk meneruskan perjalanannya, datanglah seorang berlari-lari mendapatkan dia, dan sambil bertelut di hadapannya, ia bertanya, Guru yang baik, apa yang harus ku perbuat untuk peroleh hidup yang kekal? Jawab Yesus, mengapa kau katakan aku baik? Tak seorang pun yang baik selain daripada Tuhan saja. Engkau tentu mengetahui segala perintah Tuhan. Jangan membunuh, jangan berzina, jangan mencuri, jangan mengucapkan saksi dusta, jangan mengurangi hak orang lain, hormatilah ayahmu dan ibumu. Lalu kata orang itu kepadanya, Guru, semuanya itu telah kuturuti sejak masa mudaku. Tetapi Yesus memandang dia dan menaruh kasih kepadanya. Lalu berkata kepadanya, hanya satu lagi kekuranganmu. Pergilah, Tuhan apa yang kau kekuranganmu. Pergilah, Tuhan apa yang kau miliki, dan berikanlah itu kepada orang-orang miskin, maka engkau akan beroleh harta di sorga. Kemudian datanglah kemari dan ikutlah aku. Mendengar perkataan itu, ia menjadi kecewa, lalu pergi dengan sedih, sebab banyak hartanya. Lalu Yesus memandang murid-muridnya di sekelilingnya dan berkata kepada mereka, alangkah sukarnya orang yang beruang masuk ke dalam kerajaan Tuhan. Oke, terima kasih atas kerjasama kita semua. Jadi dari inti cerita kita dapat lihat ada dua orang kan. Dia orang bertemu dengan Yesus dan dia orang tanya apa yang perlu dia orang lakukan untuk mendapatkan hidup yang abadi, hidup kekal. Nah, tapi kalau kita baca tadi tuntutan yang perlu dilakukan mereka itu berbeda kan. Jadi mari kita kupas dengan lebih mendalam pada kupasan luar cerita. Dan saya minta dekat sini ada 1, 2, 3, 4, 5. Yang pertama mungkin kita boleh minta saudara Rata ini itu.
Yang pertama, dia tanya di sini, kedua-dua cerita ataupun peristiwa tersebut telah menandakan bahwa mereka ini terdapat persamaan dan perbedaan. Jadi bagi saya, persamaan mereka di sini ialah mereka sama-sama mencari kebenaran. Bertanya kepada Yesus, apa yang kami lakukan supaya kami beroleh hidup yang kekal? Jawaban Yesus itu menjurus kepada hukum. Jadi yang saya lihat di sini mereka sama-sama mencari kebenaran lah. Jadi yang perbedaannya akhirnya dalam situasi mereka itu seorang bangsa Yahudi dan seorang orang kaya. Situasinya dia nih bangsa Yahudi ini yang memiliki pekerjaan kan di bait suci. Jadi orang-orang kaya ini berkedudukan di dalam kerajaan mereka. Jadi Yesus menjawab kedua-dua mereka menurut apa situasi mereka pada waktu itu. Contoh macam orang kaya itu dia menjawab menyuruh supaya dia punya harta dijual dan diberikan kepada orang lain lah. Manakala Yahudi pula dia menyuruh supaya dia akan memahami kan bangsa Yahudi ini pada waktu itu mereka merasa gagahan, mereka yang berkuasa. Jadi Yesus memberikan orang Yahudi ini satu standar ataupun dia punya ukuran sebagai ikutan dia bahwa sesama manusia itu tidak seharusnya bangsa Yahudi dan bangsa Yahudi saja, tetapi dia terbuka kepada semua orang. Dia mengasihi ataupun dia seterusnya terus menolong orang lain lah. Itu saya punya pendapat. Oke, terima kasih saudara Taini. Ada yang mau tambah? Terima dari kesepakatan. Ada? Kalau saya pun sama aja pendapat dengan si Taini. Oke. Kalau saya sangat setuju sekali dengan jawaban daripada saudara Taini. Persamaan orang itu mau cari kebenaran kan? Ya. Dan perbedaan dia ini dia punya status. Taraf dia satu orang kaya, satu bangsa Yahudi ataupun ahli Taurat kan? Oleh karena dia orang punya jabatan ataupun dia punya tugas ini berbeza, namun sama-sama mencari kebenaran persamaan dia. Jadi terima kasih. Oke, seterusnya untuk soalan kedua, sini boleh saya minta pendapat saudari Claudia. Boleh. Soalan dia di sini, pada pendapat Anda, mengapa Yesus membawa perhatian kedua-dua orang ini untuk melihat kepada hukum Tuhan terlebih dahulu? Kalau pendapat saya, kenapa Yesus pertama kali dia menjawab, dia tanya dulu tentang hukum Tuhan, sebab dia tahu yang kedua-dua orang ini, dorang mengenal hukum Tuhan, tetapi dorang tidak mempunyai pemahaman yang tepat. Kalau kita tengok dari itu ahli Taurat, yang dia bertanya macam mana saya boleh mendapat hidup kekal, sebab mungkin dia mau Yesus memberikan jawaban yang tidak menyenangkan kepada orang-orang Yahudi, dan mungkin dia mau supaya itu orang Yahudi marah kepada Yesus dan tidak mendengar dia. Tetapi apa yang Yesus cakap, dia bilang kasihilah Tuhan dengan segenap hatimu, jiwamu, kekuatanmu dan akal budimu, dan kasihi juga sesama manusia. Nah, di sini itu ahli Taurat, dorang punya pahaman kasihilah sesama manusia adalah dorang mengasihi sesama bangsa mereka sendiri sahaja. Antara Yahudi dengan Yahudi, dorang akan berbuat baik, tolong menolong. Tetapi kalau bukan bangsa dorang mungkin kurang mau menolong. Dan itulah yang dorang tafsirkan melalui hukum Tuhan. Dorang tahu hukum Tuhan, tetapi dorang tidak mempunyai pemahaman yang tepat. Nah, di sanalah Yesus memberikan contoh itu cerita di mana orang Samaria yang membantu orang yang tercedera itu. Dan juga
untuk orang yang kaya pula, yang dia bertanya sama Tuhan, Tuhan macam mana saya mau dapat hidup yang kekal? Dan Tuhan cakap, dia tahu ini orang sudah mengikuti semua hukum dia, yaitu jangan membunuh, menghormati ibu bapa, jangan berbohong. Tetapi Tuhan melihat hati dia dan Tuhan tahu apa dia kekurangan. Dan walaupun dia mengikuti semua hukum Tuhan, tetapi ada hukum yang dia tidak mengikuti, yaitu kekayaan dia mungkin dia tidak berkongsi berkat dengan orang lain. Dia hanya mengumpul kekayaan untuk diri sendiri. Dan itulah yang Tuhan bilang, tinggalkan kekayaan kamu, berikan kepada orang miskin, dan datang kembali kepada aku. Jadi itulah pendapat saya. Orang dua-dua mengenali hukum Tuhan, tetapi tidak mempunyai pemahaman yang tepat. Mungkin kawan-kawan saya ada mau tambah? Saudara Taini? Taini? Ya benar, saya setuju dengan hal itu. Karena sebenarnya dua orang ini, orang Yahudi ini sama orang kaya ini, mereka memahami benar mengenai hukum. Ya. Tetapi Tuhan menekankan agar mereka melakukan itu. Dalam hal ini mereka harusnya menjurus kepada penurutan. Ya, mereka hanya memahami, tetapi bagaimana dengan penurutan mereka. Jadi ini yang Yesus tekankan agar mereka melakukan penurutan hukum tersebut. Terima kasih. Oke, terima kasih. Oke, terima kasih Saudari Claudia dan semua kita. Jadi maksudnya Saudara ini pengetahuan saja tidak cukup, sekadar Ya benar. contohnya kita memahami Alkitab saja atau kita menuruti yang dalam Alkitab saja, itu tidak cukup. Ya. Sebagai kita umat Tuhan yang hidup di zaman ini, kita juga harus melakukan penurutan atau melayani. Bukan menjadi pendengar saja, tetapi pelaku firman. Ya. Kita kan. Pendengar dan pelaku. Iya, itu. Yang paling terbaik. Iya. Oke, terbaik tuh. Oke, terima kasih. Oke, yang soalan ketiga, mungkin kita boleh minta pendapat dari Saudara Roni. Oke, terima kasih. Tetapi sebelum saya membawa kita di dalam soalan ketiga ini, saya mau memperbetulkan dulu. Tadi di inti cerita itu mengisahkan seorang ahli Taurat yang mau mencoba Yesus. Kedua, seorang pemuda yang kaya datang sama Yesus. Dan saya baca tadi di sini ada typo, tetapi ketika kita merujuk ayat hafalan dia, juallah semua yang kau ada, dibilangkan. Jadi soalan ketiga, adakah terdapat sebarang petunjuk dalam petikan ini yang menunjukkan bahwa kedua-dua pencari kebenaran ini adalah ikhlas? Kan? Itu cerita kita hari ini ataupun saat ini sudah kasih tahu kita a lot of things. Seorang dia mencoba Yesus, macam mana cara mau dapat hidup kekal. Orang kedua juga jumpa dia, oleh karena dia ini status orang kaya, dia datang sama Yesus. Yesus, macam mana mau dapat hidup yang kekal? Soalan yang sama, betul? Iya. Dia tanya soalan yang sama, macam mana mau dapat hidup yang kekal? Tetapi oleh karena Yesus dalam pelayanan dia ini seorang yang berkarisma, ya. Pelajaran yang lalu sudah kasih tahu kita siapa Yesus, kan? Iya. Dia penuh dengan kasih karunia ataupun penuh dengan kasih. Itulah kenapa di dalam hukum Taurat ini dia kasih jelas sama manusia dengan cara yang paling sederhana, yaitu kasih, mengasihi. Kan? Jadi soalan ketiga ini hanyalah sebuah kita punya flashlight ataupun kita punya minda terbuka sedikit. Dorang ikhlas kamu mau datang sama Yesus, mau cari jawaban yang sesungguhnya. Di dalam inti cerita kita sudah jelas sekali, kan. Satu mencoba, yang satu lagi mau tanya soalan yang sama, macam seolah-olah dia berat hati betul mau kasih tinggal dia punya harta, kan. Itulah kenapa di perenggan terakhir ini mendengar perkataan itu ia menjadi kecewa lalu pergi dengan sedih, kan, sebab banyak harta dia. Lalu Yesus memandang murid-muridnya di sekeliling, berkata kepada mereka, alangkah sukarnya orang yang beruang masuk ke dalam kerajaan Allah. Jadi di dalam soalan ketiga ini, inilah yang dapat saya kongsikan untuk kita semua, ya.
mencari kebenaran itu dengan sungguh-sungguh, jangan mau bertanya ataupun sekadar mau mencobai. Oke, mungkin ada pandangan daripada sahabat-sahabat yang mau tambahkan. Oke, ya, saya pun baru mendapatkan satu ide lah. Karena dikatakan di sini, tetapi dalam bagian yang pertama inti cerita kita, tetapi untuk membenarkan dirinya, orang itu berkata kepada Yesus. Nah, ada perkataan membenarkan dirinya di sini. Iya. Seolah-olah dia ingin mencoba Yesus agar Yesus tidak dapat menjawab soalan dia di sana. Jadi orang yang pertama dia ingin mencoba Yesus sebagaimana yang dia ketahui lah. Dan memang pun bangsa Yahudi ini tidak akan tahu bagaimana sesama manusia itu. Dia minta kepasan dari Yesus lah. Dan bagian yang kedua pula menceritakan mengenai orang kaya itu kan. Dan saya punya pendapat, dia pergi kepada Yesus dan dia meminta pendapat. Mungkin ada juga hati dia lah mau selamat kan, mau ikut kebenaran. Tetapi akibat daripada kemewahan yang dia ada, kekayaan yang dia ada, dia susah untuk meninggalkan itu dan dia terus meninggalkan Yesus begitu sajalah. Oke. Dan dia pergi dengan sedihnya. Kata ia terakhir. Oke, jadi itu juga tambahan dari saya. Oke, terima kasih. Kalau saya pun mau tambah, apapun sebelum itu, terima kasih kepada Saudara Rick Roland yang sudah bagi pencerahan dan ada pembetulan tadi. Nah, kalau saya yang lepas tadi, Saudara Roland bagi tahu yang pasal 2 orang pencari ini, yang pertama itu dia mencabarkan mas satu, dia mau sabar, mungkin sabar pengetahuan Yesus atau Yesus itu sendiri. Nah, jadi saya timbul pertanyaan dekat sini, kan kalau dekat dalam cerita dia macam mempersoalkan pengetahuan Yesus kan. Jadi kalau kita di zaman ini kita ada satu yang dinamakan perdebatan. Jadi kalau perdebatan itu dia tuh oke kata macam mana? Soalan nih kan, bagus juga kan, mau dengar soalan begitu. Beli kamu debat bilang. Jadi kalau saudara saya ini, kalau saya punya pendapat lah. Perdebatan ini macam bagus juga lah, kan? Dia akan membuka kita pemahaman, apalagi kepada mungkin lain agama. Tetapi ada juga keburukan dia ini. Seringkali perdebatan ini akan menjatuhkan reputasi seseorang, apalagi agama kan? Apalagi agama. Ini juga yang satu saya punya pemahaman lah. Kenapa perdebatan ini akan ada kesannya dari segi negatif dan juga positif lah. Itu saja dari saya. Saya pun kalau bagi saya perdebatan ini bagus juga, sebab kalau kita tidak paham sesuatu dan bila kita mendengar perdebatan itu, kadang-kadang dia kasih lurus lagi pemahaman kita, apa yang kita tidak paham dan diperjelaskan. Tapi itulah kadang-kadang perdebatan mungkin dilakukan dengan hati yang marah dengan marah. Nah, itu jadi pergaduhan pula, bukan lagi makin telurus pemahaman, tetapi lagi timbul perasaan benci. Benci antara satu sama lain. Oke, kalau berbicara mengenai debat ini ataupun perdebatan ini, memang betul mau cari kebenaran betul kan? Siapa yang betul dan mana yang salah. Tetapi memang betul saudara Taini dan juga saudari Claudia cakapkan, ada konsekuensi di sebalik ini. Ataupun kalau seseorang itu mengadakan perdebatan, pasti ada kesan positif dan negatif dia kan. Tetapi kalau dalam pikiran saya, debat ini bagus juga, tetapi harus ikut kawasan. Kalau kita ini negara Malaysia, kita tahu sudah kan, kita punya pemerintahan macam-mana, demokrasi dan juga itu. Jadi kalau di negara Indonesia senang saja orang debat kan,
Iya. kalau di Indonesia. Tapi ya itulah debat. Ada kesan baik dan kesan buruk dia. Oke. Terima kasih atas pandangan para panel. Oke, jadi mari kita teruskan ke soalan yang keempat. Nah, ini kalau ada sesiapa daripada kita ada pendapat, boleh bersuara saja. Saya kasih baca sini pada pendapat Anda. Kenapa Yesus bertanya, mengapa kau katakan aku baik? Tak seorang pun yang baik selain daripada Tuhan saja. Nah, waktu saya baca first time saya baca sekali limpah ini inti cerita, saya pun terstuck bagian sana. Sebab Yesus kan dialah Tuhan, dia adalah anak Tuhan dan juga adalah Tuhan. Jadi apa pandangan kita punya panel? Si Roland tengok-tengok saya. Sebab ini soalan saya pun mula-mula sana juga saya berpikir kenapa dia cakap Yesus baik dan Yesus bilang kenapa kau cakap saya baik, Tuhan yang baik. Jadi saya pun ada tanya si Roland tadi. Oke, kalau saya punya pendapat lah di sini. Ketika Yesus pada waktu itu kan, dia sebenarnya memang pun manusia, dia ada di bumi, oke. Jadi Allah Bapa ada di surga pada waktu itu. Dan inilah satu karya Tuhan, di mana dia meninggikan Allah Bapa saja. Walaupun dirinya itu menjelma sebagai manusia, tetapi dia tidak menganggap dirinya sebagai pemimpin yang hebat di dunia pada saat itu. Oke, dia berada di dunia, dia memberikan kebenaran, menyampaikan kebenaran, dan dia juga mengaplikasikan dirinya sebagai manusia yang mana akan diikuti, dituruti oleh manusia generasi seterusnya. Kan dia melayani dan menyampaikan kebenaran, meninggikan Allah Bapa di surga. Jadi itulah satu pemahaman dari saya lah. Oke, sambung saudari Claudia. Sama juga apa yang dia cakap, itulah tuh dia tinggikan nama Tuhan tekan ini bukan diri dia. Sebab dia pun kasih tahu juga saya datang ke sini dunia bukan atas kehendakku tetapi kehendak Bapakku. Dan itulah dia mengatakan Tuhan saja yang baik. Nah, itu saja sedikit tambahan dari saya. Oke, terima kasih. Pandangan dan juga tambahan daripada saudari Claudia, saudara Taini. Memang betul sekali. Kalau kita tengok ini dia punya soalan dia, kenapa kau cakap saya baik? Tidak seorang pun yang baik selain dari Tuhan saja, dibilangkan. Nah, kembali kepada pelayanan Yesus di dunia. Dia ini adalah anak perjanjian itu, betul? Di dalam kitab perjanjian lama selalu cakap ada seorang pembebas, ada seorang pemerintah Israel, ada seorang juru selamat, Mesias. Di perjanjian baru lahir Yesus ataupun anak Yusuf ini. Nah, ketika dia lahir di dunia dikatakan di dalam kitab Roh Nubuat selalu menjelaskan macam mana pelayanan Yesus, ataupun di kitab 4 Injil pun kasih tahu kita. Cara Yesus melayani ini lebih kepada perumpamaan kan. Dia punya cakap, dia punya tingkah laku, dia punya cara tindakan dia, semua macam tidak ada kesalahan kita dapat. Kuncinya apa? Dia selalu tinggikan Tuhan kan. Kalau kita tengok di tulisan di sini, Tuhan itu bukan huruf kecil T, selalunya kalau Tuhan itu T huruf besar dan sambungan dia huruf kecil semua kan. Tetapi di sini huruf besar semua, artinya dia kasih tinggi Tuhan Allah Bapa di surga kan. Itulah kenapa di pelajaran kita yang lalu saya pakai Yesus, dia memberikan teladan yang baik. Jadi untuk menjawab kita punya soalan keempat ini, kenapa kau cakap saya baik? Tidak seorang pun yang baik selain dari Bapa, dari Tuhan saja. Slogan ini ataupun skrip ini kita boleh lihat ketika itu seorang pemuda yang kayak berlari sama dia kan. Macam mana saya dapat hidup yang kekal? Terus Yesus punya cakap, terus dia jawab dengan perkataan seperti itu. Kenapa kau cakap saya baik? Tidak ada seorang pun yang baik selain daripada Tuhan saja. Nah, dari ini skrip ataupun dari kita punya inti cerita kali ini, Tuhan dia punya poin di sana mau kasih tinggi Tuhan. Ya, jadi mungkin ini serba sedikit pandangan dari saya. Terima kasih. Terima kasih untuk semua yang sudah memberikan pendapat masing-masing.
Oke, jadi kita pergi soalan yang last, ini pun berbentuk pendapat dan ini saya minta semua kita masing-masing beritahu apa message yang kita dapat sebelum kita pergi apa pendapat Anda. Mungkin kita boleh melakukan dari Oke. Dalam kupasan luar cerita kita yang terakhir, apa pendapat Anda, pendapat kita mengenai message yang Tuhan berikan kepada kita melalui cerita ini? Oke. Saya kembali kepada pelajaran kita yang pertama, kepada inti cerita kita. Ketika bangsa Yahudi itu bertanya kepada Yesus, apa yang dilakukan untuk melakukan hidup yang kekal. Jadi Yesus menjawab kepada soalan itu kepada sebuah perumpamaan, kan? Kayak ada seorang imam, ada menceritakan tentang seorang dari Yerusalem pergi ke Yeriko. Tengah perjalanan dia dirampok, dipukul dan setengah mati. Lewat seorang imam. Siapa nih imam? Imam ini adalah yang mengambil bahagian dalam pekerjaan di Bait Suci, kan? Bagian korban bakaran. Ya, ini pekerjaan imam ini. Dia lewat dan dia nampak orang terbaring tengah jalan setengah mati. Dia pura-pura tidak nampak, ya. Artinya dia tidak mau menolonglah. Demikian juga lewat seorang Lewi dan dia nampak orang yang terlantar di tengah jalan, dia pun pura-pura tidak nampak, dia lewati orang itu. Okay. Jadi orang Lewi ini siapa? Mereka ini suku kaum yang bekerja di Bait Suci sebagai menyelenggarakan perbaktian di Bait Suci. Ini pekerjaan suku Lewi. Tetapi lewatlah seorang Samaria. Siapa ini Samaria ini? Samaria ini pada waktu itu sebagai kaum yang ditindas, ya. Bangsa Yahudi menganggap mereka sebagai kelas kedua lah. Ya. Jadi lewatlah seorang Samaria, dia menolong orang ini dan seterusnya menghantar dia di sebuah penginapan dan menyembuhkan dia ataupun mengobatinya. Oke. Jadi ada satu poin yang saya boleh lihat di sinilah, yang saya boleh katakan mengenai yang kita boleh gambarkan tentang diri kita lah pada hari ini. Di mana kita ini hidup di dalam dunia yang berdosa, banyak perampokan yang berlaku, ataupun ketika kita gambarkan diri kita sebagai seorang perampok, ya kita berjalan dalam kehidupan, banyak cobaan yang kita hadapi, kan? Terkadang kita jatuh, tetapi datanglah seorang Samaria yang kita gambarkan sebagai Yesus, dan dia datang dan menolong kita, ya, membawa kita kepada kebenaran, seterusnya mengajar kita supaya kita menuruti. Jadi itu yang saya boleh dapat ataupun pahami daripada pelajaran cerita kita yang bagian pertama lah. Ya, bagian yang kedua dalam Markus 10 ini mengenai seorang orang kaya. Oke. Ya, kita pun memang pahamlah. Kalau orang kaya ini digambarkan seorang yang memiliki kedudukan, dan ketika dia menemui kebenaran, seharusnya dia akan meninggalkan semuanya itu untuk mengikuti kebenaran. Tetapi bagaimana dengan pilihan orang itu? Ya? Surga adalah satu tempat yang pasti seandainya dia menuruti kebenaran. Kepada orang yang tadi itu yang memiliki kedudukan, kalau dia meninggalkan semuanya mengikuti Yesus, pastinya surga itu pasti bagi dia. Tapi itu adalah pilihan bagi setiap individu, dan itulah yang dipilih oleh orang kaya itu juga seharusnya menjadi gambaran kepada kita bagaimana dunia ini menjadi pemisah dengan kita kepada Yesus mengenai menolak kemewahan di dunia ini. Itu saja pendapat dari saya. Terima kasih. Ya, terima kasih. Mungkin Saudari Claudia ada juga poin yang sampaikan.
ataupun message untuk Brothers? Nah, kalau pendapat saya ya saya pun setuju juga dengan pendapat Sita ini. Kalau pendapat saya pula, dua orang pencari, orang dua-dua mau mencari macam mana mau mendapat hidup yang kekal. Hidup yang kekal ialah hidup selama-lamanya. Dan kita tidak dapat hidup selama-lamanya di dunia kan. Kita mesti akan mati. Sebab kita diperbuat daripada tanah dan kita akan melalui kematian. Tetapi jadi itulah yang satu orang ahli Taurat mau tahu juga cara hidup kekal, dan orang kaya pun mau tahu juga cara hidup kekal. Dan apa yang Yesus jawab kepada mereka sesuai dengan kehidupan mereka sendiri. Contohnya yang itu orang kaya pula, di sini ada dia mengatakan, tetapi Yesus memandang dia dan menaruh kasih. Jadi di sini saya dari pemahaman saya, bila Yesus memandang kita kan, terus dia tahu sudah isi hati kita. Sebab apa yang Alkitab katakan, manusia melihat dari luaran, tetapi Yesus melihat dari dalam hati. Dan tidak payah pun mungkin tuh orang kasih tahu yang saya ini kaya nih, saya ini pangkat tinggi di dalam kota saya. Tapi Yesus tahu sudah apa dia kekurangan, apa dalam hati dia yang dipenuhi, semua pikiran dia apa yang dipenuhi, yaitu kekayaan. Jadi itulah Tuhan kasih tahu. Kalau kau lepaskan kekayaan kau, berikan kepada orang miskin, dan lepas itu datang kepada saya. Nah di sana Yesus, yang saya suka pula, Yesus menaruh kasih kepadanya. Sebab walaupun ini orang tidak memberikan kekayaan dia kepada orang lain, tetapi Yesus memberikan dia satu pengharapan yang kalau kau buat ini, kau boleh masuk ke surga. Jadi begitu juga dengan kita orang yang berdosa, walaupun mungkin kita macam ini orang, mungkin juga kita macam orang itu Yahudi, tetapi Yesus sentiasa, kita ada jalan untuk mendapatkan hidup yang kekal jika kita menurut hukumnya, menurut firman-Nya. Tapi bukanlah dengan cara orang-orang yang seperti dalam ini dua cerita. Dalam Matius 26 ayat 41 mengatakan, roh memang penurut tetapi daging lemah. Kita coba mau mengikuti, iman kita coba mau mengikuti, tapi daging kita yang lemah untuk melakukan. Sebab biasalah kan kalau dunia banyak betul pencobaan, dan dalam kehidupan kita pun apa yang lebih kita dicobai dengan banyak benda yang kita datang sendiri. Mungkin kalau saya sosial media kali kan, saya lebih berikan masa saya kepada sosial media. Nah, itu imanmu kuat tetapi dagingmu lemah. Jadi di situ Tuhan mau kita kuatkan iman, dan juga daging kita jangan terlalu pergi kepada duniawi, tetapi kumpullah hartamu di surga, bukan di dunia. Amin. Jalan sedikit Roland, kau lagi tambah? Oke, terima kasih. Saya mau tambah sedikit saja nih. Apa message yang diberikan kepada Anda ataupun kepada kita semua? Jadi kepada semua yang menonton pelajaran kita kali ini sangat bagus sekali. Kan kita sudah diberikan dua peristiwa, kita sudah diberikan tajuk dua pencari, dan kita sudah diberikan macam mana mau dapat hidup yang kekal. Kan Yesus sendiri kasih tahu, kamu mesti mengasihi seperti mana ilustrasi yang sudah disampaikan oleh saudara Taini, dan juga kita harus menuruti firman kan, saudara Claudia. Nah, message untuk kita kali ini yang saya dapat adalah kita mesti lulus SPM. Kita harus sangkal diri kita harus pikul salib Yesus ataupun menteladani dia sampai kita tua, ataupun sampai direhatkan pun harus pikul salib. Sebab kita sudah duduk di dunia yang sudah berdosa kan, kutuk dosa masih berjalan sampai saat ini, tetapi kita harus pikul salib. Nah, yang terakhir M. Apa itu M? Mengasihi, kan? Mengasihi antara kita sesama manusia. Jadi inilah
message yang dapat saya sampaikan untuk kita melalui ini soalan. Kembali kepada moderator. Oke, terima kasih kepada semua. Saya pasti semua message yang sebentar tadi sudah kena hurai, itu adalah pedoman yang perlu kita pegang untuk zaman ini. Oke, mari kita lihat bagi apa pendapat Anda. Dekat sini saya tidak minta kita untuk senaraikan apa perkara yang paling sukar. Kita boleh baca dan kita boleh pikirkan itu. Tapi saya baca juga lah. Antara dekat sini kemasyhuran atau pandangan masyarakat, uang atau kekayaan, buah pikiran dan prejudis, jaminan masa hadapan Anda, kuasa dan pengaruh, kejayaan dan pencapaian. Nah, perkara-perkara ini adalah senarai perkara yang mungkin kita sukar untuk lepaskan atau kita sayang sangat sampai kita mendahulukan itu daripada Tuhan. Oke, jadi persoalan yang saya mau kita dalami, macam mana kita tinggal dekat bawah situ, macam mana kesadaran bahwa Anda mungkin lebih menghargai sesuatu lebih daripada Kristus mempengaruhi pilihan-pilihan Anda. Mungkin siapa daripada panel kita mau jawab ataupun kita berbagi. Saudara ini Mungkin ada Oke, experience. saya dahulukan lah kan. ya, Jadi mengenai kita lebih menghargai sesuatu berbanding daripada Tuhan kan, dia tanya di sini. Kalau saya boleh mengatakan bahwa uang dan kekayaan itu seringkali menjatuhkan kita lah, ataupun ekonomi. Jadi akibat daripada kesibukan untuk mencari uang, sehingga kita ini lupa mencari Tuhan. Bangun pagi, lupa berdoa, terus bersiap-siap pergi kerja. Demikian pula tengah malam sudah penat, terus tidur, lupa berdoa, tidak ada waktu untuk membaca Alkitab. Jadi perlahan-lahan ini akan menjurus kita kepada menjauh daripada Tuhan. Jadi itu adalah salah satu yang saya boleh nampak di sini mengenai bagaimana pilihan lain yang kita dahulukan berbanding daripada Tuhan lah. Terima kasih. Oke, sekarang saya sambung lah kan. Kita tengok di sini ada kemasyhuran, pandangan masyarakat, uang, kekayaan, dan lain-lain, buah, apalagi kejayaan, pencapaian. Dan memang tidak lari di dalam dunia ini yang kita jumpa kan. Seorang pelajar jumpa macam mana mencapai ataupun mencapai kejayaan. Seorang pekerja jumpa macam mana mau cari duit, mau kasih belanja keluarga. Ataupun apapun situasi kita, apapun status kita, ini yang akan kita jumpakan. Tetapi soalan dia sangat bagus di sini. Macam mana kesadaran bahwa Anda mungkin lebih menghargai sesuatu lebih daripada Kristus mempengaruhi pilihan-pilihan Anda? Kembali kepada Alkitab. Kan di dunia memang banyak pengaruh kita ini. Sebab kita tidak lari kan, di mana kita mau tinggal kalau bukan di dunia. Tinggal berkongsi lagi tempat tinggal sama Lucifer dan juga pengikut-pengikut dia. Jadi dengan jadi secara tidak langsung kita ini berkongsi tempat sama namanya si perusak dunia. Tetapi melalui kita punya soalan Nina, macam mana kita mau atasi ini kesukaran ataupun perkara yang sukar untuk dilepaskan, harus mengandalkan Yesus Kristus. Yesus pun pernah lahir di dunia kan. Dia duluan hidup dari kita dan kasih bagi contoh yang terbaik melalui kita punya inti cerita. Sangat luar biasa sekali pelayanan Yesus. Walaupun seorang manusia yang sederhana, dia bukan orang kaya, sekolah pun tidak. Tetapi kalau kita melihat macam mana dia punya karakteristik ini, selalu meninggikan Allah Bapa di surga kan. Begitu juga dengan semua para belia yang menonton ini, kita semua adalah pengikut Tuhan, setia kita kan. Jadi harus kembali kepada Alkitab, sebab inilah yang dapat kasih tahu kita macam mana kita memperbetulkan kehidupan kita.
Ya, jadi ini dari pendapat saya, mungkin ada saudari Claudia mau tambah. Ya, tambah sedikit saja lah. Jadi macam mana kita sadar yang kita mungkin melebihkan sesuatu lebih dari Yesus. Mungkin kalau kita melakukan, kehidupan harian kita melakukan sesuatu, dan bila mana kita mau meluangkan masa dengan Yesus, tapi kita pikir, jangan dulu, saya buat dulu ini, lepas itu baru saya pergi baca cornerstone lah bilang, atau lepas itu baru saya pergi tengok tuh video Zoom atau video rakaman di YouTube. Jadi mungkin apa yang kita selalu cakap, tunggu dulu, saya buat dulu ini, baru lepas itu baru saya akan pergi luangkan masa bersama Tuhan. Nah, di sana saya rasa mungkin kadang-kadang kita sendiri tidak sadar kita buat itu secara normal. So, selalu kita buat gitu. Tunggu dulu sekejap, saya buat dulu ini. Jadi mungkin dari segi kesadaran, saya rasa itu Roh Kudus yang selalu memberi kesadaran kepada saya. Sebab kadang-kadang saya pernah terpikir tuh, kenapa saya boleh meluangkan masa melihat movie yang panjang, banyak episode, tapi kalau mau tengok itu yang video-video di sana, Facebook, yang YouTube, yang mengenai apa tuh, rakaman rohanian. Iya, rohanian. Baru beberapa menit pun kan rasa lama betul gitu. Jadi saya rasa di sana sebab ada nih satu khotbah yang dicakap, bila mana kamu merasa ada perasaan kamu merasa begitu, itu adalah Roh Kudus sedang bekerja dalam diri kamu. Jadi setiap kita ada Roh Kudus. Itulah dalam doa kita kasih meminta Roh Kudus untuk sentiasa membantu kita dalam pencobaan dalam harian kita. Nah, supaya kita sadar setiap hari. Itu sejalan. Terima kasih untuk pandangan kita semua. Nah, apa yang saya dapat ringkaskan daripada semua pendapat tadi ataupun kesimpulan, ini adalah satu cabaran untuk kita, terutamanya anak muda. Seperti mana kita tahu sekarang ini kita PKP lagi di rumah. Iya. Tidak sudah panjang. Kalau pergi gereja mungkin petang-petang ada EY, dekat gereja juga supaya kita perbaharui ataupun pendidikan iman kita. Jadi sekarang ini media sosial sangat memberi impact yang sangat efektif sama kita. Jadi kita gunakan apa yang kita ada tuh untuk mencari Tuhan. Jangan kita terus leka di dalam dunia ini. Oke, jadi sebelum saya minta kesimpulan berdasarkan penekanan, saya mau tanya kalau kita ada random question atau mungkin ada persoalan mau ditanyakan. Siapa saja? Persoalan mengenai apa ini? Mana-mana saja yang diceritakan ataupun yang berkaitan sama kehidupan kita. Kalau tidak, mungkin saya akan menanyakan. Kalau pada yang soalan boleh juga. Boleh. Ada satu soalan kan untuk perbincangan kita yang terakhir ini. Oke. Ini lebih kepada yang inti cerita yang bagian kedua tuh. Nah kan dia bilang dekat situ, Yesus suruh tinggalkan semuanya. Tapi kita di dunia ini sangat susah juga kita untuk teruskan hidup jika kita meninggalkan semuanya, betul? Iya. Asal mau pergi membeli perlu duit. Macam yang tadi Saudara Rolin cakap, mau kasih makan keluarga pun itu adalah satu perbuatan yang baik kan? Dan memang itulah keperluan kita. Nah itu pun memerlukan, itu juga yang kita panggil harta, duit, semua tempat tinggal. Jadi adakah ayat Yesus itu tinggalkan semua itu adalah sampai kita macam tidur pun dekat rumput sudah? Mungkin ada orang juga yang terpikir gitu. Apa maksud Yesus? Jadi saya tolong jawab lah. Ini pandangan dari saya lah. Maksud Yesus punya kata-kata sama itu pemuda kaya, ya dia punya kata-kata itu penuh dengan
perumpamaan juga inilah kehebatan Yesus. Arti daripada perkataan dia jual semua yang kau miliki bukan bermaksud tertuju kepada kita saat ini kita harus jadi miskin. Iya. Kan kita tidur di rumput, kita tidak ada usaha untuk hidup, kita cuma percaya Tuhan ada duit jatuh dari langit. Bukan itu yang Tuhan punya maksud di sana. Dia bilang di sana itu nggak, kau jual yang kau miliki. Artinya oleh karena dia sudah mengetahui orang ini atau pemuda ini yang berlari sama dia orang kaya, dia penuh juga dengan kasih kan. Dia bilang di sini, tetapi Yesus memandang dia dan menaruh kasih kepadanya. Harapan dia adalah boleh jadi kasih tinggal dia punya harta, nampak tuh nggak? Dia punya keangkuhan, dia punya status dia. Mungkin kalau dalam pikiran kita, kalau orang kaya ini dia punya status tinggi kan, dan boleh jadi dia tidak memandang lagi yang dibawa-bawa dia, kan? Nah, kalau kita kasih tarik itu pelajaran di kehidupan kita sekarang, kita yang tinggal di dunia ini juga ada status kita masing-masing. Tetapi yang Yesus maksudkan ini, kita harus berusaha kasih tinggal kita punya kehidupan lama, harus maintain ataupun kasih kembang lagi kita punya radical life di dalam Yesus ataupun iman kita, ya. Bukan berbicara mengenai harta, namun berbicara mengenai kasih kita, keselamatan kita masing-masing. Mungkin itu tambahan dari saya. Ada lagi yang lain lah kali. Terima kasih. Saya terdengar pasal kekayaan. Mungkin kamu ada juga terbacakan yang bila tuh ada orang meramal yang Yesus akan datang pada tahun ini 19 saya lupa sudah meramalkan. Jadi orang-orang yang percaya kepada Yesus, bila mana saya rasa dorang pun mengikut hukum Tuhan dan dorang membaca, tinggalkan semua hartamu dan datanglah kepadaku. Jadi semua dorang jual harta-harta dorang, mungkin termasuk rumah dorang juga pada masa itu. Dan bila tarik yang sampai sudah kan terjadi, tidak pun Yesus datang dan sangat dorang kecewa, dorang marah dan saya rasa dorang tidak lagi mengikut Yesus. Nah di sini bukan Tuhan mau kita meninggalkan harta, tetapi mungkin ada benda yang kita sangat melakukan tapi menjauhkan dari Yesus, dan itulah yang Yesus suruh kita tinggalkan. Sebab kalau untuk nih orang kaya, Yesus suruh dia tinggalkan harta dia, sebab hati dia sangat melekat kepada kekayaan. Tapi mungkin kalau dia jumpa kita masing-masing, dia tengok, dia tahu apa yang dia mau ucap sama kita kan, tinggalkan sesuatu yang kita lebih suka dari Yesus. Nah, tapi di sini bermaksud tidak semestinya kaya itu tidak bagus. Tuhan maukah kita jadi kaya Roland? Mau juga. Mau juga kan, sebab ada kaya juga dengan iman. Kaya dengan iman, kaya dengan talenta. Dalam Alkitab ada juga orang kaya. Contohnya si Ayub. Si Ayub dia sangat kaya. Dia banyak ternakan, anak-anak dia, hewan-hewan dia semua sehat, tanaman dia pun sehat. Tetapi adakah dia kaya dan angkuh? Tidak kan? Hati dia memandang kepada Tuhan saja, dan Tuhan pun memberkati hasil usaha dia. Dan di mana dia dicobai oleh setan, dia tidak pun jatuh, sebab hati dia bukan melekat kepada kekayaan, melekat kepada Tuhan. Nah, itulah tidak semestinya orang kaya tidak bagus. Tapi melihat hati setiap kita, apakah hati kita dipenuhi dengan kasih Tuhan atau kasih di duniawi yang fana. Nah, itulah sedikit tambahan cerita ini pula. Saya ada tambahan sedikit lah. Jadi ini berbicara mengenai orang kaya, jadi ini kali lah, karena siapa yang kaya dia kena. Tapi begini, dalam tulisan Renubuat menyatakan bahwa perkataan Kristus itu merupakan satu undangan bagi orang itu. Oke? Dan Yesus merindukan satu pertobatan orang itu. Jadi memang betul apa yang dikatakan oleh Rekolen tadi. Memang orang ini sebenarnya jauh daripada kebenaran. Sebab di sini dikatakan ada pertobatan. Yesus memanggil orang itu agar dia meninggalkan segala kecacatan dia dalam penurutan, di dalam tabiatnya yang dulunya sebagai yang tidak menurut Yesus,
Dan itulah Yesus merindukan satu penurutan kepada orang itu, dan supaya orang ini kembali kepada Yesus, sementara dia pada saat itu hidup dalam dosa. Ya, jadi artinya boleh jadi bahwa itu adalah satu panggilan kepada Yesus kepada orang kaya itu untuk bertobat. Ya, jadi itu saja tambahan dari saya. Oke, terima kasih atas pendapat kita semua. Jadi bagi menyimpulkan perbincangan kita untuk hari ini, saya suka untuk meminta kita lihat bagian penekanan. Pilih satu ayat kamu dekat sana dan kamu simpulkan dengan inti cerita, ataupun kasih bagi kesimpulan kamu yang ringkas kenapa kamu suka itu dan kenapa dia berkait dengan ini pelajaran. Itulah kesimpulan kita untuk hari ini. Mungkin kita mulakan dengan Saudara Roland, paling sedia sudah. Oke, saya. Sedia sudah. Belum takut kena rambut ayat saya. Tidak, main-main saja. Ayat sini penekanan yang saya suka di sini Mazmur 19 ayat 7. Tulisan Raja Daud berkata, Taurat Tuhan itu sempurna, menyegarkan jiwa. Peraturan Tuhan itu teguh, memberikan hikmat kepada orang yang tak berpengalaman. Jadi saya punya huraian mengenai ayat ini, memang betul sekali Taurat Tuhan itu sempurna kan? Betul. Dan firman Tuhan itu bagi kita pengalaman. Bagi kita pengalaman di dalam, selagi kita berada di dalam dunia, kita akan jumpa peristiwa begini, kita akan hadapi begini, kita akan nampak orang begini. Tetapi ketika kita menyelidiki firman Tuhan, semuanya memberikan kita suatu kelegaan yang sempurna dari Tuhan. Ya, jadi terima kasih. Ini sajalah saya. Mungkin seterusnya siapa? Yang mana satu? Saya lah kan, saya pun takut kena curi ayat saya. Kalau saya suka yang pertama, Matius 6 ayat 19 hingga 21. Saya lebih suka baca dalam yang English version dia, mengatakan, Do not store up for yourselves treasures on earth, where moths and vermin destroy, and where thieves break in and steal. But store up for yourselves treasures in heaven, where moths and vermin do not destroy, and where thieves do not break in and steal. For where your treasure is, there your heart will be also. Di mana hatimu berada, di sana juga harta kamu berada. Nah, di sini saya pun terpikir, saya tanya diri saya sendiri, di mana harta saya nih? Sebab saya pun mau tahu mana hati saya berada kan. Nah, kita mungkin boleh tanya diri kita sendiri, di mana hati kita berada. Kalau untuk kasih kaitkan dalam pelajaran kita, yang kita semua pun mau tahu macam mana cara mendapat hidup yang kekal. Tetapi kalau kita mendapat jawaban itu, adakah hati kita dapat menerimanya? Sebab adakah hati kita terbelenggu dengan harta-harta duniawi yang kita kumpul? Sebab dalam Alkitab mengatakan, jangan kumpul harta yang di dunia sebab dia akan karat dan dapat dicuri orang. Tetapi kumpullah hartamu di surga, di mana satu orang pun tidak dapat curi, bekarat pun tidak akan dapat, selama-lamanya ada. Jadi kaya di surga, biarlah bukan kaya di dunia, tapi kaya di surga. Amin. Oke, Saudara Taini. Oke, kelasnya dalam bagian Yohanes 13 ayat 34 lah. Ya, dia bilang sini, aku memberikan perintah baru kepada kamu, yaitu supaya kamu saling mengasihi, sama seperti aku telah mengasihi kamu. Demikian pula kamu harus saling mengasihi. Oke, dikatakan di sini ada perintah baru. Boleh jadi perintah baru ini ialah pembaharuan kepada iman kita. Oke. Bangun pagi kita harus berdoa, belum pelajari firman Tuhan, belajar sumber alam, dan boleh jadi itu juga satu pemahaman ataupun ide baru yang Tuhan berikan kepada kita, bahwa iman kita bertambah teguh, bertambah kekaguman kita kepada Tuhan, akhirnya kita menuruti kepada Dia. Jadi kita disuruh supaya saling mengasihi. Ya, sama seperti inti cerita kita sebelumnya, bangsa Yahudi ini tidak melayani bangsa yang lain, tetapi itu seharusnya
tidak boleh kita lakukan, melainkan kita mengasihi semua orang, apapun, tidak memandang kedudukan ataupun derajatnya. Jadi ini yang saya boleh simpulkan. Amin. 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 Oke, amin atas kesimpulan semua. Oke, jadi untuk kita yang dekat rumah, para pendengar, apa yang sudah dibincangkan tadi harap dapat memperbaharui lagi iman kita, dan jadilah pencari kehidupan benar yang betul-betul berusaha untuk apa tuh? Mendapat hidup kekal. Ya, jadi saya pasti semuanya ada cabaran, tapi sentiasalah datang kepada Tuhan untuk meminta kekuatan. Oke, jadi sebagai doa penutup kita minta kesediaan saudara terus. Oke, mari kita bersatu di dalam doa. Ya Tuhan, Allah kami yang bertakhta di dalam kerajaan surga. Pujian bagi Tuhan karena Tuhanlah yang sudah menciptakan langit dan bumi dan kami semua manusia. Namun Tuhan, kami sadari di dalam kehidupan kami ini banyak sekali keterbatasan kami, dosa-dosa kami yang menghambat daripada kami untuk datang kepada Tuhan. Itulah kenapa saat ini kami merendahkan hati kami, memohon Tuhan mengampuni dosa-dosa kami supaya kami terus layak menjadi anak-anak Tuhan, dan kami boleh menimbang mana perkara yang baik dan buruk di dalam kehidupan kami masing-masing. Saat ini Tuhan, kami sangat bersukacita. Kami sangat bersyukur sekali Tuhan. Oleh karena ada pelajaran seperti ini, Cornerstone Belia mengingatkan kami siapa kami. Kami dikatakan di dalam dunia ini, selagi kami hidup, kami adalah seorang pencari kebenaran. Kami sudah mempelajari firman Tuhan hari ini, dan bagaimana untuk kami meninggalkan semua bebanan kami, semua kesukaan kami, ataupun yang menghambat kami untuk datang kepada Tuhan. Itulah kenapa saat ini Tuhan, kami memohon Roh Kudus Tuhan itu bekerja di dalam hati kami, mengingatkan kami terus menerus dan memberitahukan kami bahwa Engkaulah Tuhan, Engkaulah Allah yang memberikan yang terbaik. Di dalam dunia ini kami sadari juga Tuhan, ada banyak sekali cobaan, dugaan. Tetapi bila mana kami bersandar penuh kepada Tuhan, kami memikul salib Tuhan, menyangkal diri kami, dan kami saling mengasihi, itu sudah boleh untuk mengeratkan hubungan antara pencipta dan juga kami ciptaan di dunia ini. Terima kasih Tuhan, karena kasih Tuhan yang begitu luar biasa. Memberkati orang-orang yang sudah mendengarkan, melihat rekaman ini, dan memberkati juga para panel yang ada di tempat ini, supaya kami terus dilindungi, diberkati, dan dijauhkan daripada kuasa jahat, mara bahaya yang ada di luar sana. Ya Tuhan kami yang baik, kami sangat bersyukur sekali karena kami mau alaskan doa kami ini di dalam nama Tuhan Yesus, menjadi Tuhan Juru Selamat kami. Amin. Amin. Oke, jadi terima kasih untuk kita semua. Kita berjumpa lagi untuk pelajaran akan datang. Bye. Bye-bye.